Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah sampai kembali di Masjid Quba. Jadi jamaah ini ada keistimewaan karena bisa 2 kali berkunjung. Alhamdulillah. Dengan bus. Biasanya kalau ada program, ya kalau mengulang lagi kita yang bayar biasanya. Tapi Alhamdulillah hari ini ada kesempatan 2 kali. Ke Masjid Quba sebenarnya punya sejarah yang panjang tentang bagaimana beribadah ke tempat ini. Yang jelas secara ringkas, pernah dahulu ini sudah di penghujung sebenarnya perjalanan dakwah Nabi di Madinah. Orang-orang munafik sengaja untuk membuat masjid tandingan agar jamaah tidak berhimpun di masjid Nabi dan tidak pula di Masjid Quba. Karena itu yang mereka takutkan. Akhirnya masjid yang mereka bangun itu dengan berbagai macam cara mereka minta agar diresmikan oleh Nabi. Dan Nabi SAW waktu itu akan berangkat perang Tabuk dan beliau berjanji kembali dari Tabuk saya akan salat di masjid itu. Tetapi ketika Nabi selesai kembali dari Tabuk dan hendak menuju ke masjid yang dibangun kaum munafikin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, datang Jibril alaihissalam membawa firman Allah ayat 107 dari surah At-Taubah. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Nah, Allah ungkapkan maksud mereka membangun masjid sebenarnya bukan untuk berbuat kebaikan. Tujuannya apa? Adalah yang pertama diraran, untuk mendatangkan mudarat kepada kaum muslimin. Kemudian kufran, untuk menunjukkan kekufuran mereka kepada Allah, bukan karena iman. Yang ketiga adalah tafriqan, memecah belah. Yang keempat irsadan liman haraballahu wa rasulah, untuk mengumpulkan kekuatan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Tapi mereka datang dengan bersumpah bahwa mereka ingin berbuat baik. Inilah pekerjaan orang munafik. Lain yang di hati, lain yang mereka ungkapkan. Tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam ayat itu, wallahu yashhad. Allah bersaksi. Innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta. Akhirnya apa kata Allah dalam ayat berikutnya, ayat 108 surah At-Taubah, la takum fihi abada. Jangan engkau salat selamanya di masjid itu. Di masjid yang dibangun oleh orang munafik itu, yang dikenal dalam sejarah dengan Masjid Dirar namanya. La takum fihi abada. Terus di mana Nabi diarahkan oleh Allah untuk salat? Nah, di situ muncul la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan semenjak awal hari kedatanganmu di kota ini lebih berhak engkau jadikan sebagai tempat kamu berdiri melaksanakan ibadah, melakukan salat. Nah, kenapa? Alasannya adalah fihi rijali yuhibbuna ayyatatahharu. Karena di masjid yang pertama yang dibangun atas ketakwaan itu, jamaahnya, orang-orangnya, ini adalah pujian untuk sahabat dan masyarakat yang beribadah di Masjid Quba ketika itu. Orang-orang yang ingin bersih dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemunafikan. Jadi itu yang membuat kualitas masjid ini begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ada rijal, orang-orang yang ingin membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka dengan orang yang membersihkan diri. Nah, semenjak itulah Rasulullah membiasakan datang ke Masjid Quba masyian aw rakiban, baik berjalan kaki atau menunggangi kendaraan beliau, dan beliau janjikan kepada siapa saja yang datang ke masjid ini, kana lahu ka ajri umrah, orang itu mendapatkan semisal pahala umrah bagi yang datang untuk salat di masjid ini. Karena itu wahai kaum muslimin, kita telah lakukan, mudah-mudahan dan berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dijanjikan Rasul bisa kita dapat. Dan tentu tidak lupa ambil pelajaran dari Masjid Quba dan para jamaah awal yang ada di masjid ini. Nah, itu yang harus kita bawa pulang. Tidak hanya sebatas kenangan di foto, di media, tetapi ada pelajaran. Ma'murkanlah masjid dengan tujuan untuk membersihkan diri kita dari segala noda kotoran dosa, kesyirikan, kekhurafatan, dan berbagai macam.
Mari kita sama-sama berusaha dan yakinlah apa yang dijanjikan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang bersungguh-sungguh tentu akan ada ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu di sini. Kita lanjutkan perjalanan kita, masih panjang. Kita akan ke makam syuhada, kita akan ke Masjid Khandak. Di situ ada Masjid Sabah atau Sabah Masajid dan berbagai macam tempat peninggalan bersejarah yang ada ikatannya dengan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ambil sebagai ibrah, sebagai acuan di dalam hidup kita. Demikian, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.